Kelompok 12 Bab Pengadaan Pegawai. Berikut ini anggota dari kelompok 12. Kali ini kita dari kelompok 12 akan membahas tentang pengadaan pegawai. Apa aja sih yang akan kita bahas pada kali ini? Yang pertama yaitu pengertian, kemudian peraturan yang mengatur, dan yang terakhir contoh kasus dalam proses pengadaan pegawai. Pengadaan PNS. Pengadaan PNS adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan PNS yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS, serta pengangkatan menjadi PNS. Rekrutmen. Rekrutmen merupakan serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutup kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Menurut Andrew, rekrutmen adalah tindakan atau proses dari suatu usaha organisasi untuk mendapatkan tambahan pegawai untuk tujuan organisasi. Menurut No et al., rekrutmen didefinisikan sebagai pelaksanaan atau aktivitas organisasi awal dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mencari tenaga kerja yang potensial. Jadi rekrutmen adalah proses untuk mencari karyawan yang memiliki keahlian motivasi dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam perusahaan. Seleksi. Menurut Justin T. Sirait, seleksi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk dapat mengambil keputusan tentang siapa saja dari calon pegawai yang paling tepat atau memenuhi syarat untuk bisa diterima menjadi pegawai dan siapa saja yang seharusnya ditolak. Seleksi adalah proses pemilihan dari sekelompok pelamar, orang atau orang-orang yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia berdasarkan kondisi yang ada pada saat ini, yang dimana dilakukan oleh perusahaan. Henry Simamora. Pegawai. Menurut Sudatyono dalam bukunya Tata Laksana Kantor 2000.6, pegawai adalah seseorang yang melakukan penghidupannya dengan bekerja dalam kesatuan organisasi, baik kesatuan kerja pemerintah maupun kesatuan kerja swasta. Menurut Robbins, pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau tidak, berdasarkan kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis untuk melaksanakan pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh pemberi kerja. Peraturan yang mengatur mengenai pengadaan pegawai, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bab Pengadaan. Pasal 15. Pengadaan PNS di instansi pemerintah dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan PNS. Pasal 16 ayat 1. Untuk menjamin kualitas PNS, pengadaan PNS dilakukan secara nasional. Ayat 2. Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan A. Jabatan administrasi khusus pada jabatan pelaksana, B. Jabatan fungsional keahlian khusus pada jabatan fungsional ahli pertama dan ahli muda, dan C. Jabatan fungsional keterampilan khusus pada jabatan fungsional pemula dan terampil. Pasal 19. Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS, serta pengangkatan menjadi PNS. Bab Perencanaan. Pasal 20. Ayat 1. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS dan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan PNS menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan PNS.
Ayat 2, perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit meliputi A. Jadwal pengadaan PNS dan B. Prasarana dan sarana pengadaan PNS. Bab pengumuman lowongan. Pasal 21 ayat 1, Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS mengumumkan lowongan jabatan PNS secara terbuka kepada masyarakat. Ayat 2, pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat A. Nama jabatan, B. Jumlah lowongan jabatan, C. Kualifikasi pendidikan, dan D. Instansi pemerintah yang membutuhkan jabatan PNS. Bab pelamaran. Pasal 23 ayat 1, setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan. Ayat 2, batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan bagi jabatan tertentu, yaitu paling tinggi 40 tahun. Ayat 3, jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh Presiden. Bab pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS. Pasal 33. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala BKN. Pasal 34 ayat 1, calon PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 wajib menjalani masa percobaan selama 1 tahun. Ayat 2, masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan masa prajabatan. Ayat 3, masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan. Bab seleksi dan pengumuman hasil seleksi. Pasal 26. Ayat 1, seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf D terdiri atas 3 tahap. A. Seleksi administrasi, B. Seleksi kompetensi dasar, dan C. Seleksi kompetensi bidang. Contoh pelaksanaan pengadaan pegawai. Pelaksanaan pengadaan PNS di Kabupaten Pasar. 1. Tahap pelamaran. Tata cara pelamaran seperti pengajuan surat lamaran, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam tenggang waktu yang diberikan. Terdapat persyaratan khusus yang memberi batasan kepada pelamar dari luar daerah Kabupaten Pasar untuk melamar di wilayah-wilayah tertentu di Kabupaten Pasar, atau dengan kata lain bahwa adanya sejumlah formasi yang mewajibkan calon pelamar berdomisili di daerah yang dilamar. Kedua, tahap seleksi. Dalam tahap penyaringan atau seleksi, ini terdiri dari beberapa tahapan, ada beberapa tahapan seleksi. Seleksi administrasi dilakukan untuk menyaring berkas fisik calon pelamar. Tes CAT, Computer Assisted Test, seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang. 3. Tahap pengangkatan PNS. Calon PNS yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan diangkat menjadi pegawai negeri sipil dalam pangkat tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masalah teknis yang kerap terjadi di pendaftaran CPNS. Data diri tidak ditemukan meliputi nomor induk kependudukan NIK, nomor kartu keluarga KK, nama lengkap sesuai KTP ataupun tempat lahir tanggal lahir sesuai KTP tak ditemukan. Yang kedua, salah memasukkan nama. Melansir dari FAQ yang tertera di website resmi SSCN, nama yang diisikan adalah nama yang tertera pada ijazah tanpa gelar. Yang ketiga, melamar lebih dari satu jabatan.
Untuk melamar lebih dari satu jabatan, hal ini tidak bisa dilakukan. Formasi CPNS tahun 2019, setiap pelamar CPNS hanya dapat mendaftar satu formasi jabatan pada satu instansi dalam satu kali periode pendaftaran. Yang keempat, muncul keterangan NIK sudah terdaftar. Apabila muncul informasi NIK sudah terdaftar ketika melakukan pendaftaran, maka bisa mengakses halaman helpdesk SSCN di link tersebut. Selanjutnya, klik menu NIK didaftarkan orang lain dan lengkapi form isian yang tersedia. Dan yang terakhir, masalah akreditasi. Akreditasi yang diakui adalah status akreditasi yang tertera pada saat kelulusan sesuai dengan tanggal ijazah. Temuan BKN terkait pelanggaran dalam proses pengadaan CPNS tahun 2019. Yang pertama yaitu penetapan batas waktu dari pengumuman pendaftaran instansi yang kurang dari 15 hari kalender. Kasus ini ditemukan pada 19 instansi. Yang kedua yaitu jumlah, kualifikasi pendidikan, dan unit kerja penempatan yang tidak sama dengan persetujuan Menpan RB yang terjadi pada 3 instansi pusat dan 8 instansi daerah. Hal ini dinilai melanggar pasal 22 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan huruf G angka 3 Permenpan Nomor 23 Tahun 2019. Yang ketiga, yaitu pembatasan usia pelamar yang tidak sesuai dengan NSPK yang terjadi di 18 instansi pusat dan 3 instansi daerah. Ini dinilai melanggar pasal 23 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Yang keempat yaitu perbedaan syarat minimal IPK bagi putra-putri daerah dan non-putra-putri daerah yang bersangkutan, di mana ini terjadi pada 4 instansi pusat dan 77 instansi daerah. Hal ini dinilai melanggar pasal 22 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Yang kelima yaitu tidak ada alokasi formasi disabilitas bagi instansi pusat dan daerah, di mana ini ditemukan pada 2 instansi pusat dan 46 instansi daerah. Yang keenam yaitu alokasi formasi disabilitas yang diberikan instansi kurang dari 2% yang ditemukan pada 3 instansi pusat dan 7 instansi daerah. Ini dinilai melanggar huruf G Permenpan Nomor 23 Tahun 2019. Yang ketujuh yaitu pemberian kekhususan persyaratan pelamar bagi pegawai kontrak di lingkungan internal instansi yang ditemukan pada 1 instansi pusat dan 5 instansi daerah. Hal ini dinilai melanggar pasal 22 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Yang kedelapan yaitu persyaratan kualifikasi pendidikan diaspora melanggar NSPK, yaitu untuk jabatan analis kebijakan mencantumkan kualifikasi pendidikan S1 yang dilakukan oleh 1 instansi pusat. Hal ini dinilai melanggar pasal 22 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. 9. Persyaratan akreditasi minimal mencantumkan akreditasi minimal B dan atau C yang didapat pada 2 instansi pemerintah pusat dan 10 instansi daerah. Ini dinilai melanggar Permenpan Nomor 23 Tahun 2019. 10 yaitu membatasi domisili pelamar dalam wilayah, kabupaten atau provinsi tertentu yang didapati dilakukan oleh 22 instansi daerah. Hal ini melanggar pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Nomor 11 yaitu mencantumkan persyaratan khusus untuk suatu jabatan agar melampirkan ijazah perguruan tertinggi tertentu yang dilakukan 8 instansi daerah. Ini dinilai melanggar Permenpan Nomor 23 Tahun 2019.